Tapi jasad saya bisa saya lihat. Terus saya main, saya kembali lagi ke pintu jasad. Di situ ada yang menghadang. Itu udah dijaga dengan seperti buto-buto yang bawa pentung, yang bawa gada itu di depan. Saya nantang juga itu. Apa sih dari kerajaan dalam laut ini? Itu saya tantang. Ternyata pertama kali yang datang itu naga. Itu separuh punya daging, separuh dagingnya banyak yang runtuh. Jadi pakaiannya sobek-sobek gini, seperti pakaiannya apa ya? Seperti kuntilanak gitu. Menghampiri saya dengan jalan gontek, goyang-goyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Matt, di Jangan Sendirian. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mbah Budi. Di video kali ini Mbah Budi akan menceritakan pengalaman dari awal sampai sekarang, kenapa beliau bisa mempunyai sesuatu atau sixth sense yang bisa dibilang indigo lah. Gimana kelanjutan video ini? Tetap di Jangan Sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbah. Ketemu lagi dengan saya. Nah, Mbah, kali ini mungkin berbeda topik. Aku pengen tahu sih, dan juga ada beberapa teman-teman yang tanya. Waktu cerita sejarah Tanah Jawa itu, banyak yang tanya, beliau ini sebenarnya siapa sih? Terus tak jawab, ya beliau ini orang biasa. Aku kenal beliau orang biasa. Tetapi kok dia tahu? Beliau itu nggak pernah baca buku, tidak pernah mendengarkan cerita orang lain, tapi beliau mengalami sendiri. Maksudnya beliau itu dikasih gimana ya, kayak sebuah email gitu, kayak gitu. Nah, aku pengen tanya, memang bener kan zaman itu dikasih sebuah kelebihan atau sebuah cerita-cerita dari makhluk yang tak kasat mata? Coba ceritakan pengalamannya Mbak Budi itu. Yang dari segi mana? Yang di mana? Ya mungkin dari segi awal. Kenapa Mbak Budi ini bisa tahu dengan hal-hal yang gaib itu? Pertama kali saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasanya Allah di Quran ditafsirkan oleh manusia bahasanya mintalah kepadaku akan kuberi. Dan ijabahnya doa itu ada di 3/4 malam. Dan jangan lupa masalah wajib 5 waktu kita lakukan, sunat-sunat kita lakukan. Insya Allah semua orang itu bisa, tanpa kita diajari seseorang. Dari dalam hati Allah akan ibaratnya memberikan petunjuk-petunjuk lewat bahasa hati. Apabila kita lakukan dan yakin, dan Allah di Quran, apabila semua masalah serahkan padaku, akan aku beri pertolongan. Mintalah kepadaku, akan kuberikan. Nah, terus ketiganya, saya yakin bahwasanya Allah menafsirkan di Quran, ditafsirkan manusia bahwasanya beribadalah menurut kemampuan. Saya yakin sebenarnya saya tidak bisa apa-apa, dan saya pernah juga berguru kepada seseorang, tapi jalan untuk agama yang saya pegang, Islam, dia kurang kuat.
Maka saya beribadah menurut kemampuan saya, dan sholat malam dan masalah 3/4 malam doa yang sangat mustajab saya lakukan. Ternyata dengan tangisan dan semua permintaan saya, lambat laun saya terbuka sendiri, karena mungkin dari pihak fleksibel mengatakan bahwasanya setiap bacaan atau huruf hijaya itu ada hisib atau kodam yang berupa malaikat atau jin, itu pasti ada. Dan disitulah mungkin istiqomah saya, insya Allah saya istiqomah. Ternyata dari mimpi dan kejadian dalam tubuh saya itu tidak bisa saya nalar. Sebenarnya saya hanya mengikuti kata hati, bahasanya apa yang saya lakukan, apa yang saya tidak bisa, saya hanya percaya bahwasanya kita juga menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka nun sewu kun fayakun maka terjadilah. Nah, itulah salah satu juga yang saya lakukan. Saya percaya dan saya yakin bahwasanya Allah akan memberikan kita apa yang kita minta, dan janganlah kita sampai merasa putus asa. Dan kejadian itu juga saya alami berapa tahun. Untuk juga pernah saya membuka masalah takbir sebelum tanah didirikan kerajaan Mojopahit. Bahasanya itu saya lakukan, saya belum mengerti, dan itu jawabannya mungkin 3 tahun 2 tahun baru terjadinya. Bahasanya ada haul dari Mojopahit, itu ulama-ulama berkumpul dan membuka semua. Ternyata bilgoibnya sebelum tanah Mojopahit dihuni oleh kerajaan Mojopahit, itu tanah itu dihuni oleh buto atau raksasa yang berwarna putih dan sangatlah sakti Mandraguna. Buto putih. Raksasa berwarna putih. Dan saya buka, ternyata saya tidak mengerti apa itu buto itu berwarna putih. Dia berjalan bagaikan setiap langkah gelegar gempa. Ternyata keluar raksasa yang berwarna putih. Saya putuskan untuk tidak ibaratnya saya putuskan saya tidak lakukan lagi. Saya berpikir apa itu. Ternyata jawaban itu ada pada waktu teman saya bercerita bahasanya kumpulnya ulama-ulama yang haulnya Mojopahit itu bahasanya ulama membuka takbir, ternyata dulu dihuni buto itu sangat sakti. Nah, itu tadi ternyata itu ketemunya. Dan setelah itu saya sadar, buto ini yang saya digambarkan itu. Dan sebenarnya banyak sekali untuk yang tidak bisa diakal. Sebenarnya bagaimana lagi, saya lebih baik diam, karena orang nggak tahu. Saya lebih baik diam. Saya buat ibaratnya tak simpan sendiri. Saya takut orang-orang yang saya bicarakan, yang saya bilangin itu takut. Lebih baik saya diam sendiri. Jadi selama saya sampai ke Sumatera dan berkeliling sampai Sumatera ke tanah Jawa, itu menemukan hal yang tidak bisa dinalar. Pada waktu juga saya ke ini daerah Pacitan, naik itu apa Sulawesi Bang? Enggak, Pacitan daerah Ponorogo, naik masih Jawa Timur, hampir perbatasan. Itu pun pantai selatan. Sebelum saya masuk ke Pacitannya, ke daerah perbatasan, itu udah dijaga dengan
seperti buto-buto yang bawa pentung, yang bawa gada itu di depan itu. Jalanan itu yang sepi, dijaga 2 orang itu, gerbangnya di situ. Saya sampai gini, itu apa sebenarnya? Dan lama-kelamaan saya juga ada rasa takut. Lama-kelamaan setiap lihat itu kok bisa, tanpa ada rapalan, tanpa ada mantra. Hati saya berpikir, apa itu? Hati menunjukkan ini. Nyata dari itu saya juga kadang-kadang berpikir, kalau gini terus, mata saya gini terus, lebih baik saya hidup di alamnya manusia, lebih baik yang wajar-wajar manusia. Jadi pada waktu saya membutuhkan seperti takbir itu membuka sendiri. Nah, jadi tanpa mantra, tanpa rapalan. Jadi dari awal itu, dari cerita itu Bu Budi langsung kebuka gitu. Iya, jadi kebuka, dan sampai sekarang itu saya tanpa rapalan, tanpa jadi niat hati kepingin ini seperti membuka sendiri secara otomatis. Apa yang saya perlukan membuka sendiri dan secara otomatis. Kalau kita berpikir lagi, bahasanya apakah ini? Saya sendiri sempat ke ulama-ulama, apanya? Tapi ternyata ulama mengatakan, kamu buat apa ini semua? Intinya saya ingin menolong orang-orang atau manusia-manusia. Kalau bisa saya menolong lillahi ta'ala tanpa balas jasa. Kasihan dengan orang-orang itu. Soalnya ya gimana lagi? Ya sebenarnya adanya ini juga suatu amanah yang sangat berat untuk memberikan pertolongan pada orang-orang, dan syiar dan tauhid yang saya pegang itu tadi. Jadi adanya gini-gini, benarnya secara nalar manusia saya tidak bisa, tapi Allah mengendaki gitu. Jadi saya sendiri bingung kadang-kadang, apakah ini, apakah yang ada dalam diri saya. Nyata di ulama-ulama, saya sering ke ulama-ulama, pegang ini sangat bagus, pegang, tapi saya sebagai manusia bingung gitu loh. Jadi opo ini, sebenarnya dulu terguncang saya itu, kok ada gini, tanpa rapalan, tanpa amalan, tanpa dikasih orang, dalam hati saya gitu. Tapi semua dijelaskan bahwasanya wa ala kulli syai'in qadir, Allah mengendaki dalam segala sesuatunya sekecil apapun. Saya berpikir ketauhidan, ternyata itu tadi yang saya pegang. Jadi semua yang juga di mimpi dikatakan bahwa kalimat syahadat itu, yang itu asyhadu alla ilaha illallah, itu sebenarnya inti dari semua kehidupan Muhammad Rasulullah, nur yang diberikan kepada semua kehidupan itu tadi. Rasanya ilmu, segala ilmu tidak lepas dari kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu tadi. Tapi gini, semua orang kan kayak aku contohnya, pernah juga ngalami ketika kita waktu tidur, kita itu bisa lihat jasadnya kita. Pernah nggak? Pernah. Pernah. Bahwasanya saya dulu sempat bingung dalam arti saya berpikir, apa arti mimpi itu? Saya bermimpi bahwasanya pada waktu saya tidur, pada waktu posisi saya tidur, pada waktu saya tidur seakan-akan saya bermimpi, antara mimpi dan sadar. Saya keluar, tapi jasad saya bisa saya lihat. Terus saya main, saya kembali lagi ke pintu jasad. Di situ ada yang menghadang, seperti orang hitam besar sekali. Dan itu pun saya tidak bisa kembali, seakan-akan mau masuk ke raga saya, itu dia menghadang terus. Akhirnya ada seperti suara itu,
untuk kunci itu, untuk kembalimu dengan itu, sebutlah kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sambil saya mengucapkan kalimat tauhid itu, saya lari ke Ragasan. Ternyata setelah itu saya bangun tidur, baru itu merasakan, itu tadi apa? Dan semua saya lihat posisi tidur saya, dan saya mengenakan baju apapun, saya tahu semua bentuk-bentuknya itu. Jadi bisa lihat fisik gitu. Fisik. Jadi pada waktu itu saya tidak pakai baju, hanya pakai sarung. Nah itu tadi saya lihat, saya tidur juga di bawah. Posisi kondisi saya juga kayak itu. Makanya saya bertanya dalam hati itu. Ternyata ada yang mengatakan, bahasanya mengatakan itu sukmamu, bisa kau temui lagi. Dan alhamdulillah pada waktu masih istiqomah, masih juga saya juga istiqomah itu tadi, ternyata dia keluar, bisa keluar. Saya bisa ajak bicara, ternyata dia seperti saya. Kembar gitu. Seperti kembar. Ternyata itu yang dikatakan, bisa dikatakan itu dulur sejati kita. Berarti kayak apa? Dulur papat limo pancar. Itu bisa cuma kalau yang ditonjolkan dari dulur papat itu seperti mutmainannya itu kita bisa menemui dia. Dan Amit, biasanya orang-orang gitu yang istiqomahnya menjaga dari sholat fardunya dan sunahnya dan lail malamnya, insya Allah bisa. Dan menjaga semua dari bolongan pintu itu, dan lubang 7 tuh. Kalau bisa 9, aduh malah tidak bisa ngomong saya. 7 pun sampai gitu, jadi semua dijaga, insya Allah dia akan keluar. Dia seperti kita, seperti fisiknya kita. Fisik kita itu tadi, dan terus, bisa diajak omong. Terus gini, Mbak Budi juga pernah cerita kalau Mbak Budi itu punya pengalaman gimana ya, waktu di bibir pantai. Itu Mbak Budi ngapain? Itu kalau nggak salah di daerah Habib Umar Sumbawa, Surabaya itu. Itu pernah saya juga, pernah mencoba apa sih yang dijaga untuk Selat Madura ini. Pada jam malam sekitar jam 12 ke atas, saya pernah mencelupkan diri, berarti nek wong Jawa ngomong jumeneng, setengah badan saya celupkan sambil bersila di bibir pantai, setengah badan. Saya nantang juga itu, apa sih dari kerajaan dalam laut ini. Itu saya tantang. Ternyata pertama kali yang datang itu naga. Karena di Kenjeran itu saya juga sudah menduga bahwasanya didirikan patung naga, patung panglima perang Dewi Kan itu nggak lepas dari Buddha, dari Cina juga. Nah pada waktu itu saya nantang, waduh, setelah itu saya celupkan jumeneng, nyata keluar kelihatan semua seperti barisan tentara kerajaan. Berapa baris itu. Sebenarnya nggak takut, tapi karena seperti dari barisan itu mengeluarkan kilatan-kilatan itu tadi, saya mundur, terus terang mundur itu saya. Posisinya Mbak Budi itu gimana? Duduk bersila di tepi pantai, di laut segini kan. Ukuran airnya segini? Saya bersila di tepi laut malam itu. Akhirnya keluarnya itu, saya bukannya
nggak berani. Yang saya ngeri ada kilatan-kilatan dari pasukan kerajaan itu tadi. Dia akan menyerang saya itu. Jadi mau menghampiri. Iya, jelas mau nyerang saya gini. Berapa barisan kerajaan teramat banyak. Ternyata, waduh, saya mundur. Saya lepas, saya sadarkan diri. Oh, ternyata ini. Jadi Selat Madura juga itu ada juga penjaganya itu yang berupa naga sebenarnya. Hampir mirip dengan hijaunya, hampir mirip kalau nggak salah dengan buaya, seperti itu. Jadi teman saya pun pernah pada waktu saya diam di pantai, bibir pantai di daerah sana, di batu-batuan di daerah Umar Sumbo sana, itu juga ikut diam. Ternyata diam, kepala naga itu sempat di bibir pantai. Saya diamkan aja. Teman saya tahu itu apa, itu buaya. Dia nggak berani diteruskan. Habis gitu setelah dia takut, dia menggerak-gerakkan kaki saya itu tadi, terus habis gitu saya bangun. Apa? Itu apa itu? Itu buaya tak? Saya diam aja. Akhirnya lama-kelamaan setelah si naga itu sudah menenggelamkan lagi, menarik kepalanya, baru saya cerita bahwasanya itu kepala naga. Tapi teman saya itu sampai segini, kepala naga tak? Iya, kepala naga itu. Kok koyok bajul? Itu bukan buaya, itu kepala naga gitu. Ukurannya besar. Sangat besar sekali. Jadi saya duduk di sini, mungkin di situ hampir 3 meteran itu kepalanya nongol gini. Jadi saya diamkan, saya lihat jadi di sekitar pantai Selat Madura itu ada yang menjaga kerajaannya itu tadi. Makanya kemungkinan pada waktu renovasi untuk Kenjeran, penjaga dari Selat Madura itu juga minta itu tadi adanya patung. Dia minta patungnya, patung naga itu bener panjen itu ada panglima itu. Buddha masih menguasai di situ. Wilayahnya itu tadi. Makanya di sekitar Kenjeran itu masih untuk Islamnya banyak yang bisa dikatakan masih bercampur, bahkan Sewu itu mungkin Buddha, dari Buddha Hindu itu tadi. Itu salah satu pengalaman saya. Sebenarnya banyak sekali saya ceritakan, tapi terlalu banyak, jadi secuil lah, nggak apa-apa lah. Jadi yang sebenarnya yang paling mengerikan ada itu nanti sewaktu-waktu tak ibaratnya tak repli meneh opo sing biyen sing paling sangar ku opo sih, sampai saya takut itu opo ngono lho. Iya, ada nggak yang itu? Mungkin ada, mungkin sampai sekarang itu kan sama dengan mengulang kembali. Makanya mengingat lagi yang bagaimana saya pernah takut itu sebenarnya. Kalau yang di sana di daerah perbatasan Mojokerto dan Gresik ada itu yang disebut Bukit Yang Dewi itu. Bukit Yang Dewi. Yang Dewi, di situ ada makamnya Dewi Kilisuci. Mana itu? Daerah sana. Mana itu? Perbatasan Mojokerto dan Gresik itu. Beringin bukan itu loh. Hutan apa itu? Nah, itu ada. Yang ada Watu Blorok bukan? Kurang sana. Apa itu? Itu daerah situ. Pernah pada waktu saya di hutan sekitar jam 1:30 saya coba duduk di situ. Dihampiri
orang apa tidak di tengah hutan itu saya kurang tahu. Cuma seperti gembel tapi daging rupanya itu separuh punya daging, separuh dagingnya banyak yang runtuh. Jadi pakaiannya sobek-sobek gini seperti pakaiannya apa ya, seperti kuntilanak gitu. Menghampiri saya dengan jalan gontek, goyang, tapi dia tidak berani mendekat 2 meter kalau nggak salah. Saya lihati, kok lama-lama semakin dekat kok tahu bentuk tubuhnya banyak yang sudah mengelupas, lama kelamaan saya tertunduk. Karena apa? Saya bukan takut, tapi merasa jijik. Jadi pertama baunya nggak enak. Pertama datang, oh bau apa ini? Ternyata yang datang itu gitu. Itu pun saya bersama teman saya ada misi juga ini. Ternyata oh di situ yang Dewi. Jadi sebenarnya banyak, tapi ya sampai itu pengalaman juga mendidik. Salah satu turunan dari Mataram pun akhirnya tertancap keturunan dari Mataram juga itu ada. Oh, yang pernah diceritakan di Babat Alas Tanah Jawa itu ya? Yang belakangnya itu. Ada sangkut paut itu. Jadi ulama yang diutus ke Jember, ya kurang tahu namanya siapa, cuma dari Mataram diutus syiar ke Jember. Ulama itu ternyata itu tadi dari keturunan sebenarnya dia nggak percaya, tapi setelah dari mimpi dan semua yang saya buka semua dia lakukan, ternyata benar gitu. Masih ada terah dari Mataram. Akhirnya tertancap bahwa dia juga turunan dari Mataram juga. Itu mungkin cerita Mbak Budi dari Selat Madura atau dari daerah Mojokerto dan sekitarnya ya kan? Pernah nggak kalau Mbak Budi pernah ke arah timur lagi, entah itu dari Alas Purwo atau Banyuwangi? Oh, kalau Alas Purwo itu dulu saya mengantarkan dari saudara Palembang ke Alas Purwo. Ke Alas Purwo berdua. Karena dia juga ada ibaratnya amanah untuk masuk ke Alas Purwo. Setelah di Alas Purwo, saya menyaksikan sendiri bahwasanya ada pura, ada pendopo. Di sana itu yang dibangun oleh para kalau nggak salah rakyat Bali itu. Itu pun Bali iya, bukan ceritanya dari Mojopahit. Setelah Mojopahit runtuh, orang yang setia dengan Brawijaya itu kan banyak agama Hindu. Jadi pelarian sampai adanya tanah Bali itu sebenarnya agama Hindu itu agama dari bawaan dari Mojopahit sebenarnya. Berarti pelarian ya. Dan di situ di Alas Purwo itu sebenarnya juga rute pelarian untuk istirahat juga di situ. Sampai Jember, sampai itu sampai Bromo, Tengger itu sampai ke sana, sampai ke Banyuwangi, sampai ke Bali. Sebenarnya masih ada cerita dari Mojopahit itu pelarian itu. Bahwasanya dulu pernah Brawijaya kelima itu pernah berjanji bahwasanya tidak akan masuk Islam, dan itu masih dikuasai sebenarnya Mojopahit itu kerajaan antara Hindu dan Buddha itu sebenarnya. Jadi Islam, setelah Islam mulai masuk, saya Jumadil Kubro masuk, mulai syiar mulai masuk dari Wali Songo. Itu bagaimana cara menghancurkan Mojopahit agar supaya rakyat bisa diajak menjadi agama Islam. Itu sebenarnya
strategi dari Wali Songo itu, terutama Sunan Kalijogo itu yang mengatur semua. Jadi hancurnya Mojopahit itu nggak lepas dari Wali Songo, terutama kerajaan Demak yang dirajai oleh anaknya Brawijaya sendiri. Itu tadi. Terus lanjut ke ceritanya Mbak Budi yang di Alas Purwo. Nah, Alas Purwo di situ saya pada malam hari yang saya antarkan itu tadi dia berkeliling, saya ditinggal, saya tidur di pos perhutani yang ditemani dengan lampu blik satu, dan tidak ada penerangan sama sekali, dan di pos itu nggak jauh dari bibir pantai juga. Pada waktu senja sebelum petang saya berkeliling ingin lihat pantai, tapi ternyata di situ remang-remang saya lihat itu kayak orang duduk, kayak pohon satu dua kok kayak orang duduk kayak pohon. Karena saya nggak berani mendekati, saya di pantai, habis gitu kelihatan mulai gelap, saya kembali. Dan paginya setelah saya keluar, ternyata orang-orang yang bertapa di situ. Ada orang satu dua itu di pinggir pantai. Jadi pada waktu malamnya saya sempat melihat-lihat ada pendopo, ada tuh, karena nggak ada penerangan. Saya sendiri zaman itu pakai sentolop kecil itu. Jadi di tengah-tengah hutan Alas Purwo, di situ tempat dijuluki Pasanggrahan. Jadi di situ ada yang pura, pendopo, semua ada. Ternyata enggak boleh dikasih penerangan sama sekali. Jadi itu semua. Oke, mungkin itu cukup sekian cerita dari Mbak Budi buat teman-teman juga. Terima kasih Mbak Budi yang sudah mengisi di konten Jalan Sendirian ini dan video-video selanjutnya. Mungkin next kita bakal bahas lagi soal pengalaman Mbak Budi yang bikin Mbak Budi itu bisa takut dengan hal-hal yang itu. Selama yang kita tahu, Mbak Budi ini pemberani lah menurut saya itu ya kan, pengalaman dari teman-teman juga. Oke, buat kalian semua jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan tinggalkan komen di bawah ini. Jangan lupa juga like dan share ke teman-teman kalian. Oke, selamat malam, saya pamit, bye.